Pada suatu hari ketika Takashi sedang merenungkan masa lalunya, terdapat orang asing yang mencoba untuk masuk ke dalam sekolah. Melihat akan hal itu, para guru dan juga penjaga sekolah langsung menghampiri dan mencegah orang asing itu untuk masuk. Namun bukannya datang untuk bersilaturahmi, orang asing ini justru mencari gara-gara dengan cara menggigit salah satu guru yang ada di depannya. Setelah tergigit, beberapa saat kemudian guru itu pun langsung mati. Dan tepat setelah dirinya mati, tiba-tiba dirinya ini bisa hidup kembali. Namun ketika guru ini hidup kembali, dirinya sudah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana enggak? Guru yang telah hidup kembali ini langsung segera menggigit guru lainnya, dan begitu guru lainnya yang sudah tergigit juga langsung menggigit para guru lainnya. Jadi pada gigit-gigitan. Melihat fenomena yang mengerikan itu, Takashi langsung lari dan pergi menuju ke kelas tempat di mana Rei berada. Takashi ingin membawa Rei lantaran dirinya tidak ingin membuatnya berada dalam bahaya. Nah, karena kebetulan Hisashi atau pacarnya Rei saat ini juga berada di kelas yang sama, melihat Rei yang dibawa pergi oleh Takashi, membuat Hisashi juga ingin ikut pergi lantaran dirinya tidak ingin membiarkan Rei diapa-apain oleh Takashi. Anjas. Di saat Takashi, Rei, dan Hisashi melarikan diri, beberapa saat kemudian para guru yang sudah tergigit atau yang sudah berubah menjadi zombie kini telah masuk ke dalam sekolahan. Sehingga membuat para murid-murid di sekolahan juga ikut tergigit dan berubah menjadi zombie. Karena jalan keluar sudah tertutup oleh para murid yang sedang ketar-ketir kepanikan, Takashi dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke atap sekolahan, mengingat di sana adalah tempat yang paling aman untuk bersembunyi. Tapi sebelum pergi, mereka mengambil sebuah senjata yang bisa dimanfaatkan untuk melawan zombie nantinya. Setelah mendapatkan senjata, mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Namun pada saat perjalanan menuju ke atap sekolahan, Hisashi selaku pacarnya Rei tergigit oleh zombie ketika dirinya ingin menyelamatkan Rei dari serangan zombie. Secara singkat, dengan menggabungkan seluruh kekuatan, mereka pun berhasil membunuh zombie yang telah menyerang Rei ini. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun sampai ke atap sekolahan. Tapi seiring berjalannya waktu, kesadaran Hisashi perlahan-lahan mulai memudar. Karena barang siapa yang tergigit oleh zombie meskipun hanya sedikit saja, maka sudah dipastikan orang itu akan terinfeksi dan akan berubah menjadi zombie. Tidak ingin hidup sebagai zombie, Hisashi langsung menyuruh Takashi untuk segera membunuhnya. Pada awalnya Rei tidak membiarkan Takashi untuk membunuh pacarnya, namun dikarenakan Hisashi sangat memohon kepada Takashi, pada akhirnya Takashi pun langsung segera membunuh Hisashi. Melihat akan hal itu membuat Rei sangat marah karena Takashi telah membunuh Hisashi. Bahkan ceritanya Rei sampai ngata-ngatain Takashi kambing lah, kucing lah, bebek lah, lantaran dirinya masih tidak terima pacarnya telah dibunuh. Tepat setelah itu, Takashi memutuskan untuk pergi sendirian karena dirinya merasa bahwa Rei sangat membenci Takashi. Bahkan tetapi melihat Takashi yang sebentar lagi akan pergi, dengan cepat Rei langsung memeluk Takashi sembari meminta maaf atas perbuatan yang ia lakukan tadi. Dan dari sinilah Rei dan Takashi memutuskan untuk bekerja sama agar dapat keluar dari sekolah dan agar dapat selamat dari wabah zombie ini. Anjas. Di sisi lain, ternyata sebagian penduduk di negara Jepang sudah terinfeksi oleh virus zombie. Virus ini dapat membuat orang langsung mati ketika terinfeksi, dan ketika sudah mati, orang itu dapat hidup kembali. Namun orang yang sudah hidup dari kematiannya sudah tidak memiliki akal sehat dan hanya bisa memburu manusia saja. Di saat perjalanan keluar sekolah, mereka bertemu dengan segerombolan orang yang sedang berkumpul. Beberapa di antaranya ada Takagi, Hirano, Saeko, dan seorang guru boing-boing bernama Marikawa Sensei. Setelah bertemu, mereka semua sepakat bekerja sama untuk keluar dari sekolahan. Tujuan pertama mereka adalah mengambil kunci bus yang terletak di ruang guru. Namun sangat amat disayangkan, jalan menuju ke ruang guru sudah dipenuhi oleh murid-murid yang telah berubah menjadi zombie. Dikarenakan jumlah zombinya itu terlalu banyak, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan atau membunuh para zombie yang ada di depan. Kalaupun mereka nekat untuk melawan, justru merekalah yang akan mati karena terkepung oleh zombie. Meskipun kekuatan tempur zombie itu tidaklah hebat, namun jika seorang manusia normal tergigit sedikit saja oleh zombie, maka sudah dipastikan orang yang tergigit itu akan terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Untuk menghindari akan hal itu, Takashi dengan sukarela menjadi relawan untuk menjalankan sebuah eksperimen kecil.
Jikalau eksperimen itu berhasil maka Takashi akan selamat, namun jika tidak maka dirinya akan mati karena tergigit oleh zombie. Ya meskipun bisa hidup lagi tapi ya hidup sebagai zombie. Eksperimen pertama, Takashi mencoba masuk ke dalam kerumunan zombie secara perlahan-lahan. Tentu hal ini adalah sebuah tindakan yang sangat nekat, mengingat jikalau dirinya tergigit maka secara otomatis akan berubah menjadi zombie. Namun beruntungnya para zombie ini justru mengabaikan atau malah tidak menganggap akan keberadaan Takashi, numpang lewat doang. Percobaan kedua, Takashi melemparkan sepatu yang ada di dekatnya ke tembok sekolahan. Jedor. Tak lama kemudian, para zombie langsung bergerak menuju ke asal suara sepatu itu. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa para zombie hanya bereaksi dengan suara, sedangkan untuk indera penglihatan atau matanya itu sudah tidak berfungsi lagi. Mengetahui akan hal itu, Takashi langsung melemparkan benda bertujuan agar para zombie membukakan jalan untuk mereka semua. Tek, secara singkat cerita mereka berhasil masuk ke dalam ruang guru dan berhasil mendapatkan kunci bus sekolahan. Mereka semua juga sepakat bahwa tujuan mereka saat ini adalah untuk mencari orang tuanya Rei dan Takashi terlebih dahulu. Karena kebetulan tempat tinggalnya mereka yang paling dekat dengan sekolahan. Pada saat menaiki bus, terlihat segerombolan murid dan satu guru yang ketar-ketir berlarian. Karena Takashi tidak tega melihat gerombolan itu, dirinya memutuskan untuk memberikan bala bantuan kepada mereka semua. Meskipun ya pada awalnya, Rei sangat menentang keputusan untuk menyelamatkan gerombolan itu. Loh, ada apaan nih? Simak aja terus pokoknya ya. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan antara Takashi dan kawan-kawan, pada akhirnya gerombolan itu berhasil masuk ke dalam bus. Gerombolan ini merupakan seorang murid dari kelas sebelah yang dipimpin oleh seorang guru bernama Shido Sensei. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai latar belakang dan alasan kenapa Rei sangat membenci Shido Sensei ini. Jadi ayahnya Shido Sensei itu merupakan seorang senator atau sederhananya seorang politikus, di mana ayahnya suka memaksa orang lain, tukang korupsi, dan suka suap menyuap orang lain. Ayahnya Shido Sensei terlalu fokus dengan pemilu sampai-sampai dirinya lupa dengan keluarganya sendiri. Berbeda dengan ayahnya Rei yang merupakan seorang polisi di mana sangat menjunjung tinggi akan rasa keadilan. Nah, pada suatu hari ayahnya Rei ini menghalangi ayahnya Shido. Entah itu memergoki ayahnya Shido yang sedang korupsi atau gimana aku gak tahu. Tapi intinya ayahnya Rei ini cari gara-gara dengan ayahnya Shido. Merasa terganggu akan hal itu, dengan cepat ayahnya Shido langsung menyuruh Shido untuk membuat Rei tidak naik kelas bagaimanapun caranya. Nah, karena kebetulan Shido itu merupakan seorang guru, akan sangat mudah baginya untuk membuat Rei tidak naik kelas. Tujuannya cuma satu, yakni agar ayahnya Rei tidak ikut campur dengan ayahnya Shido. Diancam lah gampangnya. Bahkan ceritanya ayahnya Rei sampai meminta maaf berkali-kali kepada ayahnya Shido agar Rei bisa dinaikkan kelas kembali. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah sehingga Rei tetaplah tidak naik kelas. Semenjak saat itu membuat Shido juga mewarisi sifat ayahnya, yakni akan menyingkirkan semua orang yang telah menghalanginya. Ya intinya Shido Sensei ini adalah orang yang gak bener lah. Oke, kita lanjut lagi ke dalam bus ya. Tujuan mereka masih sama, yakni untuk mencari kedua orang tuanya Takashi dan juga Rei. Namun pada saat perjalanan, Shido Sensei menyarankan untuk menunjuk seorang leader atau pemimpin. Karena seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan pada sebuah tim atau organisasi. Merasa kesal akan hal itu, di sini Rei memutuskan untuk turun dari bus lantaran tidak tahan dengan ocehannya si Shido Sensei. Melihat Rei yang turun dari bus, dengan cepat Takashi juga ikut turun untuk menenangkan dan mengajak Rei untuk naik ke dalam bus kembali. Akan tetapi secara tiba-tiba terdapat sebuah bus yang berjalan dengan sangat kencangnya. Di mana pada bus tersebut penumpangnya telah terinfeksi oleh virus hingga berubah menjadi zombie. Dan karena sopir dari bus telah terinfeksi oleh zombie, mengakibatkan bus tersebut melaju ke tempat Rei dan Takashi berdiri saat ini. Untungnya saja, refleks dari Takashi ini setara dengan karakter overpower yang ada di anime Isekai, sehingga membuat mereka berdua selamat dari tabrakan bus itu. Tapi ya meskipun Rei dan Takashi berhasil selamat, mereka berdua terpisah dari teman-temannya karena bus yang hampir menabrak mereka menutupi sebuah lorong jembatan. Dan karena bus itu berisi zombie dan juga sudah terbakar, maka sangat mustahil bagi mereka untuk melewati bus tersebut.
Agar masalahnya cepat selesai, Rei dan Takashi berjanji kepada teman-temannya untuk bertemu di kantor polisi yang terletak di dekat jembatan pada sore hari. Setuju deh. Hari pun berganti, semakin dibiarkan kelakuan Shido Sensei semakin menyebalkan. Bahkan ceritanya ketika di dalam bus, Shido Sensei ini mulai menyebarkan sebuah ajaran sesat kepada para muridnya. Tidak tahan melihat akan hal itu, di sini timnya Takashi meliputi Saeko, Hirano, Takagi, dan Marikawa Sensei sepakat untuk meninggalkan bus ini dan segera pergi menemui Takashi dengan cara jalan kaki. Melihat akan hal itu, sebenarnya Shido Sensei tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi jikalau mereka sampai membawa Marikawa Sensei, maka dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dikarenakan Shido Sensei tetap tidak memperbolehkan Marikawa Sensei untuk pergi dan seperti kata pepatah yakni orang jahat berawal dari orang baik yang tersakiti. Di sini Hirano yang sering dibully di sekolahan dan memiliki masa lalu yang kelam sekarang berubah menjadi seorang wibu psikopat. Bagaimana enggak? Hirano ini langsung menembak tepat di samping pipinya Shido Sensei. Bahkan Hirano tidak segan untuk membunuh Shido Sensei jikalau dirinya tidak memperbolehkan Marikawa Sensei untuk turun dari bus. Dikarenakan Shido Sensei ketakutan, tidak memberikan pilihan lain selain membiarkan mereka semua pergi. Tek dengan perjuangan yang sangat amat kerasnya, pada akhirnya mereka semua bertemu kembali di tempat yang telah dijanjikan. Kebetulan di daerah itu terdapat kos-kosannya temannya milik Marikawa Sensei. Dikarenakan hari juga sudah menjadi malam, mereka semua memutuskan untuk pergi ke kos-kosan untuk beristirahat sejenak. Di sisi lain, bahkan belum sampai 1 hari lamanya, namun keadaan dunia kini semakin kacau. Bahkan para pejabat tinggi hingga presiden di berbagai macam negara juga telah terinfeksi oleh virus zombie. Di waktu yang sama, dikala dunia sudah semakin kacau, para warga juga berteori bahwa virus zombie hanyalah sebuah konspirasi belaka. Mereka menganggap bahwa semua ini adalah ulah para kaum wibu elit dalam melakukan uji coba senjata kimia dan rakyat jelata lah yang menjadi korbannya. Apakah dunia ini sudah berubah menjadi neraka sama seperti game Resident Evil? Dikala sedang beristirahat di kosan milik temannya Marikawa Sensei, Takashi dan Hirano menemukan loker di mana di dalamnya terdapat senjata api. Ternyata temannya Marikawa Sensei ini merupakan seorang anggota militer. Jadi tidak heran jikalau temannya Marikawa Sensei itu memiliki sebuah berangkas senjata di kos-kosannya. Setelah berhasil mendapatkan senjata api beserta amunisinya, mereka mendengar suara anak kecil yang berteriak di luar rumah. Anak kecil ini berteriak dikarenakan ayahnya telah dibunuh oleh seorang manusia. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Pada awalnya ayah dari anak kecil ini ingin mengevakuasi anaknya ke dalam rumah warga. Namun dikarenakan warga tidak mau menampung orang asing dan mengira bahwa ayah dari anak kecil ini adalah zombie, makanya warga setempat membunuh orang itu agar terbebas dari infeksi virus zombie. Tidak tega melihat anak kecil itu dikelilingi oleh zombie dan kebetulan jiwa peot milik Hirano ini menggebu-gebu. Dengan cepat Takashi dan kawan-kawan langsung menyelamatkan gadis kecil itu. Secara singkat cerita, mereka semua berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Meskipun pada saat misi penyelamatan, Takashi hampir saja terbunuh oleh zombie atau hampir tergigit oleh zombie. Dikarenakan area kompleks sudah tidak aman untuk ditinggali, mereka semua sepakat untuk pergi dan mengungsi di rumahnya Takagi selaku wanita tsundere berambut pink. Kebetulan rumahnya Takagi itu sangat aman dari ancaman zombie. Mengingat ayahnya Takagi ini merupakan ahli pedang dan ibunya juga jago dalam menggunakan senjata api, yakuza sama mafia lah. Tanpa berlama-lama lagi, menggunakan mobil milik temannya Marikawa Sensei, mereka pun langsung OTW atau on the way. Dan mulai dari sinilah, Rei selaku mantannya Takashi perlahan-lahan mulai membuka hatinya dan mulai mencintai si Takashi kembali. Anjas. Di sisi lain, ternyata presiden dan wakil presiden Amerika telah terinfeksi oleh virus zombie. Karena mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi, di sini wakil presiden menyuruh presiden untuk menjalankan sebuah operasi bernama 666 Delta. 666 Delta adalah sebuah rencana untuk menghancurkan negara yang menentang atau memiliki masalah dengan negara Amerika. Dan negara yang menjadi target dari 666 Delta tak lain dan tak bukan yakni adalah negara Jepang.
Jikalau presiden mengiyakan atau menyuruh pasukan militer untuk menjalankan operasi Triple Six Delta, maka secara otomatis semua pasukan militer akan langsung menyerang negara Jepang. Menyerang dengan menggunakan senjata apakah itu? Simak aja terus pokoknya ya. Di saat perjalanan menuju ke rumahnya Takagi, terdapat banyak sekali zombie yang mulai bermunculan. Tanpa pikir panjang, Marikawa Sensei selaku supir mobil memutuskan untuk menabrak zombie itu dengan kecepatan penuh. Melihat penghalang kawat besi yang berada di jalan, membuat Marikawa Sensei secara mendadak langsung mengerem mobil itu dengan sekuat tenaga. Akibat dari rem yang mendadak, membuat Rei terpental dari mobil itu. Karena ya kebetulan Rei dan Takashi itu sedang berduaan di atas mobil. Akibat terpental dari mobil secara brutal, membuat Rei tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Tentu melihat akan hal itu, Takashi dengan cepat langsung pergi ke tempat Rei untuk melindunginya dari kerumunan para zombie. Beberapa saat kemudian setelah itu timnya Takashi juga ikut membantu dalam misi penyelamatan. Namun sangat amat disayangkan, amunisi dari senjata mereka perlahan-lahan mulai habis karena para zombie yang terus bermunculan tanpa ada habisnya. Hal ini membuat Takashi mau tidak mau harus menjadi umpan untuk memancing para zombie. Di sini Takashi tidaklah sendiri karena ada Saeko yang menemaninya dalam menjadi umpan. Sama seperti teori di awal bahwa Takashi dan Saeko terus membuat suara dengan harapan para zombie akan mengikuti mereka berdua. Tapi sangat amat disayangkan bahwa para zombie tidaklah terpancing dan justru terus berdatangan ke tempat Rei berada saat ini. Namun untungnya beberapa saat kemudian bala bantuan pun datang sehingga timnya Takashi berhasil diselamatkan. Ingat, hanya timnya Takashi loh ya. Karena di sini Takashi dan Saeko justru malah yang gantian terjebak oleh kerumunan para zombie, nggak bisa balik lah. Takashi pun bilang bahwa mereka berdua akan mencari jalan lain untuk menuju ke rumahnya Takagi. Karena ya nggak mungkin Takashi dan Saeko menerobos ke jalan yang penuh dengan kerumunan zombie. Nggak taunya orang yang telah mengevakuasi timnya Takashi yakni ibunya Takagi. Sementara itu Takashi dan Saeko terus mencari jalan alternatif untuk menuju ke rumahnya Takagi. Karena mereka belum menemukan jalan alternatif dan saat ini mereka juga sudah lelah, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil yang sudah tidak dihuni. Di kala malam yang sunyi dan daripada gabut, Saeko menceritakan tentang masa lalunya bahwa dirinya sebenarnya itu adalah seorang wibu psikopat. Bagaimana enggak? Semakin dirinya membunuh banyak zombie, maka rasa bahagia terus menyelimuti sehingga Saeko ingin membunuh zombie lagi dan lagi. Dari sini Saeko juga memutuskan untuk tidak membunuh zombie jauh lebih banyak lagi. Karena Saeko takut akan berubah seperti dirinya di masa lalu, di mana pernah menghajar seseorang hingga patah tulang, hingga Saeko sampai ingin untuk membunuh orang itu. Dikarenakan Saeko terlihat sangat sedih ketika menceritakan tentang masa lalunya, tanpa basi-basi lagi Takashi langsung mengkisu Saeko selaku wanita wibu psikopat. Karena sebenarnya Takashi juga menyimpan perasaan kepada Saeko dan begitu juga sebaliknya bahwa Saeko juga cinta kepada Takashi meski hanya sedikit saja. Hari pun menjadi pagi. Ketika ingin melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya Takagi, secara tiba-tiba terdapat banyak sekali zombie yang menghadang mereka berdua. Tapi karena Saeko sudah cerita tentang masa lalunya dan Takashi juga mau menerima sisi wibu psikopatnya, membuat Saeko saat ini tidaklah terkalahkan. Bagaimana enggak? Semua zombie yang menghalangi mereka berdua langsung dibabat habis oleh Saeko tanpa tersisa satu biji pun. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil sampai ke rumahnya Takagi berada. Aku pikir masalahnya cukup sampai di sini saja, atau seenggaknya terdapat waktu untuk beristirahat. Akan tetapi tidak semudah itu, Fergianti. Lingkungan dalam keluarganya Takagi bisa dibilang kurang sehat atau tergolong keras. Karena pada lingkungan ini para orang dewasa mendiskriminasi atau memandang rendah anak remaja SMA. Mereka semua menganggap bahwa anak SMA itu hanyalah bocil dan semua pendapat atau argumennya itu sama sekali tidak valid atau tidak dianggap. Belum lagi penduduk yang mengungsi juga tidak percaya perihal wabah zombie ini. Ya kurang lebih sama seperti warga sebelumnya yang menganggap bahwa virus zombie hanyalah sebuah konspirasi para kaum wibu elit. Tidak tahan dengan lingkungan yang toksik, Takashi dan kawan-kawan memilih untuk pergi melanjutkan tujuan mereka untuk mencari kedua orang tua. Sebelum melanjutkan perjalanan, Saeko atau cewek wibu psikopat diberikan sebuah pedang atau katana oleh ayahnya Takagi.
Sama seperti yang aku bilang tadi, bahwa ayahnya Takagi ini digambarkan dengan seorang pemimpin yang keras, bijaksana, dan juga tegas. Dirinya bisa ahli dalam menggunakan pedang dikarenakan sewaktu masih remaja ayahnya Takagi belajar menggunakan pedang dengan ayahnya Saeko. Jadi ceritanya ayahnya Saeko ini adalah guru pedangnya ayahnya Takagi. Ingin berterima kasih perihal telah menyelamatkan dan melindungi Takagi selaku anaknya, Saeko pun diberikan sebuah katana oleh ayahnya Takagi. Dengan harapan pedang tersebut dapat digunakan untuk bertahan hidup dari serangan para zombie. Dikala Takashi dan kawan-kawan ingin pergi, secara tiba-tiba Shido Sensei datang ke rumahnya Takagi dengan tujuan untuk mengungsi dari wabah zombie ini. Dan tanpa basa-basi lagi, dengan spontan Rei langsung bergerak menodongkan senjatanya ke arah Shido Sensei. Beberapa saat kemudian ayahnya Takagi datang dan bilang kalau mau dibunuh ya dibunuh aja. Kemudian Rei pun menjawab bahwa pria ini bahkan tidak pantas untuk dibunuh. Bagi yang lupa kenapa Rei sangat membenci Shido Sensei, yakni akibat kejadian di masa lalu seperti yang aku jelaskan tadi. Buat yang lupa ya silahkan simak pada bagian awal. Dikarenakan Rei dan kawan-kawan telah melindungi Takagi selaku anaknya, di sini ayahnya Takagi lebih memihak kepada Rei. Tidak lama setelah itu, ayahnya Takagi langsung mengusir Shido Sensei serta para gerombolannya. Masih ingatkah kalian dengan rencana Wakil Presiden Amerika terkait operasi 666 Delta? Nah, tepat sebelum Presiden dan Wakil Presiden berubah menjadi zombie, Presiden menyuruh pasukan militer yang tersisa untuk menjalankan operasi 666 Delta. Operasi 666 Delta adalah sebuah serangan yang dilancarkan ke Jepang dengan cara menembakkan bom atom atau nuklir tepat di atas atmosfer bumi. Akibat dari ledakan ini membuat semua barang elektronik dan segala jenis mesin yang menggunakan elektron tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan parahnya, pembangkit listrik juga tidak dapat berfungsi sehingga membuat negara Jepang akan diselimuti oleh kegelapan ditemani oleh para zombie. Ketika Shido Sensei diusir dan melewati sebuah tanjakan jalan, akibat dari ledakan nuklir di atas atmosfer bumi mengakibatkan mesin diesel pada bus matot atau mati total. Karena mesin busnya mati, membuat bus yang berada di tanjakan jalan mau tidak mau harus turun atau terpleset karena mesin diesel tidak mampu menahan beban dari para penumpang. Bahkan rem dari busnya juga udah blong atau tidak berfungsi. Akibat dari itu, membuat bus yang ditunggangi oleh Shido Sensei menabrak blokade yang terletak pada depan rumahnya Takagi. Dan karena udah jebol, membuat para zombie masuk ke dalam lingkungan rumahnya Takagi. Pada awalnya Takashi dan kawan-kawan ingin membantu menyingkirkan para zombie. Namun di sini ayahnya Takagi menyuruh Takashi untuk berpegang teguh akan pilihannya. Ketika memilih untuk pergi ya mereka harus pergi. Karena seorang laki-laki itu yang dipegang omongannya sama. Bagi yang belum paham, secara sederhana ayahnya Takagi menyuruh Takashi dan kawan-kawan untuk pergi dan melanjutkan perjalanan dalam mencari orang tua mereka tanpa harus mengkhawatirkan ayahnya Takagi dan orang-orang di lingkungan itu. Tidak memiliki pilihan lain, Takashi dan kawan-kawan termasuk Takagi pergi untuk melanjutkan perjalanan, sementara kedua orang tuanya Takagi menahan para zombie yang terus berdatangan. Dan kemungkinan besar bahwa tidak lama setelah Takashi dan kawan-kawan pergi, orang tuanya Takagi juga ikut pergi ke dunia akhirat. Hari pun menjadi pagi. Pada saat perjalanan, lagi-lagi mereka dihadapkan dengan sekumpulan para zombie. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile. Di sini mereka juga sudah bersiap untuk bertempur melawan para zombie kembali. Dan dari sinilah perjalanan dalam mencari kedua orang tua sekaligus pertempuran melawan para zombie akan segera dimulai kembali. Dengan dilanjutkan perjalanan mereka, ceritanya pun juga berakhir sampai di sini saja. Apakah wabah zombie akan menghilang dan dunia akan bisa normal kembali?